pohon sudah subur, bukan pohon sudah mengayu. Itu salah tuh, maaf ya, mindset teman-teman tuh. Bukan mindset sih ya, mungkin terdogma ya, sama yang katanya kebiasaan selama ini gitu. Padahal SOP tidak seperti itu. Tapi dia buah kayak gitu. Yang penting keadaannya tadi transisi. Karena kalau transisi itu tahu nggak Om, pupuk itu lagi di situ sebenarnya. Presentasi tertinggi saat kita membuahkan seperti batang apa sih Om? Nah, saya kasih tahu Om. Jadi presentasi kita nih biar anti zong nih buat teman-teman anti zong saat kita melakukan pembuahan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Om Arga, Hobi Papa Official baru pertama kali nih main ke. Alhamdulillah nih. Ini kebun Om Arga atau gimana Om? Iya, salah satu lokasi kebun saya juga Om. Nah, di sini saya lebih produksi tabu lampot sih sebetulnya. Oh, nah Om, untuk teman-teman Hobi Papa Official nih yang baru menonton channel ini, boleh memperkenalkan diri dulu Om. Dan kita sekarang lagi ada di mana Om? Salam kenal, nama saya Ail Arga. Dari Arga Urban Farming. Ini lagi di Kemang, dekat rumah sih. Sebenarnya dari rumah juga dekat ke sini. Ini salah satu kebun acak-acakan saya lah. Buat saya di sini lebih ke tabu lampot Om. Tabu lampot ya. Tadi Arga Urban Farming itu nama channel YouTube Om Arga ya? Iya, Arga Urban Farming ya nama channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, Arga Urban Farming, channel YouTube dari Om Arga. Nah, kita akan bahas ini nih Om. Menarik banget nih Om. Ini di pot berapa nih Om? Ini pot 50 Om. Ini Jupiter Om. Oh Jupiter. Teman-teman lihat. Berapa dompol ini Om? Ada ya 20. Mungkin 20 mah ada ini. Ada ya 20 pasti ya? Ada ini. Gokil. Kita bahas dari awal dulu kali Om ya, dari media tanam Om ya? Boleh. Media tanam tabu lampot tuh gimana kalau Om Arga Om? Nah, kalau media tanam buat tabu lampot, pastikan membuat media tanam yang ideal. Seideal mungkin Om. Kayak gitu. Gimana caranya ya, kita memastikan lokasi titik tanam seperti apa. Karena lokasi saya titik tanamnya di sini benar-benar full simat gitu kan Om. Maka saya membuatnya tuh yang benar-benar tuh poros Om. Poros karena apa? Saya membuat media tanam yang poros agar saya lebih banyak main air atau melakukan penyiraman atau melakukan pemupukan tuh lebih banyak. Kayak gitu. Karena makin dia banyak kena yang namanya pupuk atau makin banyak makan, pohon tuh akan lebih dinamis pertumbuhannya. Tambah lagi di lokasi saya sinar matahari itu benar-benar powerful Om. Kayak begitu. Jadi buat media yang poros. Dan kalau hujan juga nggak begitu pengaruh Om ya, karena ini pakai atap UV ya. Pakai atap UV. Nah ini sekarang juga lagi hujan teman-teman. Nah tadi Om Arga bilang media tanam itu harus poros. Nah kalau Om Arga sendiri poros itu gimana Om perbandingannya Om? Poros itu kita memastikan teksturnya itu yang memang lebih sekamnya itu lebih mendominasi Om. Jadi di sini persentase sekam itu bisa dibilang hampir 80% Om. Nah untuk itu. Perbandingannya Om, berarti tanah berapa, sekam berapa gitu, kohe. Pakai kohe nggak Om? Pakai. Nah, gimana Tapi Om? saya pakai kohe kambing yang digiling halus. Kohe kambing kering yang digiling halus. Jadi itu hampir nggak kelihatan bahwa saya itu menggunakan kohe. Kalau orang lihat tuh, ih kok sekam doang. Padahal di sini udah ada kohe. Tapi kohe kambingnya memang udah kering yang digiling halus Om. Kayak gitu. Misalnya sekam bakarnya 4 karung, kohe kambingnya itu 1 karung. Tanahnya hanya setengah karung. Benar-benar sedikit. Kalau tanah itu benar-benar sedikit. Karena fungsi tanah hanya sebatas pengikat nutrisi aja. Kayak gitu. Nah ini berarti usia berapa nih Om? Ini usia 7 bulan Om. 7 bulan. Dari sambung ya? Oh dari sambung? Dari sambung. Dari sambung, varian Jupiter ya, usia 7 bulan. Kita langsung masuk ke pupuk pertumbuhan kali ya? Pupuk pertumbuhan dari biasa ala-ala saya. Dimana saya selalu rutin menggunakan Yaramila Winner, Tropicot itu kalsium nitrat, dan magnesium sulfat. 3 pupuk itu. Perbandingannya adalah Yaramila Winnernya 3 sendok makan, Tropicotnya itu atau kalsium nitratnya 1 sendok makan, magnesium sulfatnya 1 sendok makan juga. Kita aduk dalam air ember cat yang itu tuh berapa ya? 1 pel itu 25. Ya itulah. Kita aduk sampai benar-benar memastikan larut selarut mungkin, baru kita aplikasi.
kayak gitu. Dihabisin itu langsung satu kondisional aja, bagi-bagi ke pot-pot lain gitu kan. Nah, kira-kira untuk pot 50 ini berapa atau gayung apa liter? Ini paling saya 4 gayung. Tapi gayung. sebelum saya melakukan pemupukan, pastikan kita melakukan yang namanya itu terapi air. Jadi disiram dulu pakai air selang atau air biasa dulu. Kita pastikan bahwa air itu membasahi seluruh ruang media. Ketika kita sudah pastikan air itu membasahi seluruh ruang media, baru kita melakukan pemupukan. Biar nggak boros kayak gitu Om. Semua pot kita basahin dulu pakai air selang. Setelah basah, baru kita bagi-bagi pupuknya. Kayak gitu. Alasannya apa sih? Alasannya kita harus tahu air itu sebagai penghantar nutrisi. Kayak gitu. Tanpa kita melakukan pembasahan dulu pada media, kalau kita kasih siram air cuma 1-2 gayung, itu nggak bakal menjangkau ke seluruh bagian media Om. Tapi kalau kan kita sudah basahin dulu medianya, kita dapat memastikan pupuk yang kita aplikasi itu akan ngejangkau seluruh bagian media. Kayak gitu. Jadi harus dibasahin dulu medianya. Jadi itu dalam keadaan media kering atau basah sama aja, tetap harus ada. Kalau misalkan masuk jadwal pemupukan, tetap ada terapi air. Terapi air. Medianya basah. Walaupun medianya basah. Gitu. Yang pasti kita harus basahin dulu. Intinya kita mengondisikan medianya basah dulu. Kayak gitu Om. Jadi itu ilmu yang Papa baru tahu juga. Itu harus, karena ngapa? Itu untuk satu, meningkatkan efisiensi daya serap tanaman. Satu, kedua, untuk memastikan kalau pupuk kita yang kasih itu kejangkau ke seluruh bagian tanaman. Dan ketiga, pastinya lebih menghemat Om. Andai kata kita tidak melakukan penyiraman terapi air, pasti kan harus pakai air banyak dong. Kayak gitu, biar ngejangkau. Bisa lebih dari 4 gayung. Bisa lebih dari 4 gayung, 3 gayung. Jadi irit rata-rata sih ini cuma pot 35 cuma 1 gayung Om. Ini pot-pot 35 semua paling cuma 1 gayung. Tapi ini kita basahin dulu semuanya. Sampai basah baru kasih 1 gayung, 1 gayung, 1 1 liter ya berarti. 1 gayung lebih lah ya, 1 gayung, 1 liter. Oh, ini cantik banget nih Om Marga. Iya. Om, rahasianya ini Om, rahasia membuahkan anggur sampai lebat banget. Rahasianya adalah gini Om. Jadi kita di dalam berbudidaya tanaman-tanaman anggur Om, kita memastikan dulu nih Om. Jadi jangan pernah berpikir akan buah Om. Jadi kita merubah mindset nih. Gimana caranya nanam anggur itu kita hanya fokus kepada tingkat kesuburan. Jadi buat pohon anggur menjadi subur sesubur-subur mungkin. Jangan pernah ada terlintas akan buah di pikiran kita. Tapi fokuslah kepada orientasi tingkat kesuburan. Jadi kita mengejar tingkat kesuburan. Nanam anggur itu kita hanya fokus gimana caranya kita membuat pohon anggur kita menjadi subur sesubur-subur mungkin. Subur itu meliputi struktur batang yang ideal, daun yang sehat dan tanpa jamur atau tanpa hama. Kayak gitu. Batangnya juga ideal kan. Ketika sudah ideal, sudah subur, barulah kita melakukan pemupukan lebih ke arah generatif gitu. Pemupukan arah generatif artinya tuh pemupukan yang memang lebih cenderung unsur hara P dan K-nya daripada N-nya. Kayak gitu. Kalau pertama kan lebih N, cenderung ke N. Untuk apa? Subur dulu. Kayak gitu. Subur. Nah, setelah subur, barulah agak kita transisi, pelan-pelan kita rubah. Yang tadinya N-nya lebih mendominasi, jadi lebih tinggi kadar P dan K-nya saat fase generatif. Dengan catatan pohon sudah ideal untuk dibuahkan. Pohon yang ideal adalah pohon yang struktur batangnya sudah ideal. Misalnya batang sudah lumayan besar, sudah mengayunis, batang primer sekundernya. Pohon subur misalnya. Tersier-tersiernya juga sudah ideal, struktur atau ukurannya, barulah langsung kita lompat ke fase generatif, kayak gitu. Kan tadi pupuk ala-ala saya tuh vegetatifnya Yaramila Winner Tropicot Magnesium Sulfat. Itu kalau mau lebih bagus lagi ditambah lagi Vitoflex Om. Setiap 2 minggu, kayak gitu. Nah nanti setelah pohon subur, langsung kita lompat ke generatif. Jadi si Yaramila Winner-nya itu diganti MKP kayak gitu. Jadi yang disubstitusi itu si Yaramilanya ya. Yaramila Winner itu kita ganti MKP. Jadi MKP Tropicot Magnesium Sulfat sama Vitoflex. Kayak gitu. Itu. Dan itu tidak harus nunggu mengayu Om. Ininya apa? Tersiernya tidak harus mengayu. Tadi saya tunjukin Om. Yang masih hijau berarti. Masih hijau. Intinya pohon sudah subur, bukan pohon sudah mengayu. Itu salah tuh, maaf ya, mindset teman-teman tuh bukan mindset sih ya, mungkin terdogma ya, sama yang katanya selama ini gitu. Padahal SOP tidak seperti itu. Padahal pohon subur, struktur batang ideal, langsung pupuk generatif, bukan nunggu mengayu. Kalau nunggu mengayu nanti akan terjadi yang namanya bud expired. Bud expired itu sudah terlalu mengayu nih Om. Si cabang pembuahannya
Akhirnya kalau kita pangkas, dia tuh powernya buat mecahin boot udah loyo. Kayak begitu Om. Itu bat expired. Jadi batnya itu sudah mulai produksinya udah mulai ini, karena mengapa nutrisi sudah lebih lari ke atas. Tanda-tandanya Tanda-tandanya bat sudah mengayu banget Om. Sudah mengayu baru dihajar pupuk generatif. Kita pangkas saat keadaan mengayu. Powernya nggak ada Om. mengayu itu batnya atau kayu apa? Ken atau tersier, cabang pembuahan. Kennya. Ya, kennya atau cabang pembuahan sudah mulai mengayu. Ya, dia buat berat Om. Buat dia melakukan pemecahan bat, apalagi di tabulan pot. Is oke kalau di tanah nggak apa-apa, karena performanya itu powernya mantap Om. Tapi kalau di media pot, media kecil. Ini berarti kita konotasi ngomongin yang di tambulan pot berarti. Betul, ini tabulan pot, kita bicara tabulan pot. Oh gitu. Bicara jadi, tabulan pot. Bukan semata-mata selama ini syarat untuk membuahkan itu harus mengayu. bukan. Berarti, batang subur. Tersiernya besar, meskipun sudah hijau, daun bagus, ideal, batangnya ideal, struktur batang ideal, langsung aja hajar. Nggak harus sampai 4 kali pangkas, nggak juga, mau sekali 2 kali sampai dia transisi. Nah, kuncinya adalah apa? Nah, jadi tanya, Om, presentasi tertinggi saat kita membuahkan seperti batang apa sih Om? Nah, saya kasih tahu Om. Jadi presentasi kita nih biar anti zong nih buat teman-teman anti zong saat kita melakukan pembuahan adalah transisi. Transisi itu nih Om, coba Om. Seperti ini nih Om nih. Jadi dia hampir mengayu tapi tidak mengayu Om. Jadi dari batang hijau menuju ke coklat. Kalau kita memangkas di struktur seperti ini presentasi kemungkinan buah lebih tinggi. Yes. Wow, mind blowing banget Om. Selama ini mindset saya nih, terutama yang pemula lah ya, kita bicara pemula. Itu kan ya syaratnya harus benar-benar coklat. Enggak Om, enggak. Kalau Om melakukan pemangkasan struktur batang lagi mengayu nih, lagi apa namanya transisi. Transisi itu dia apa ya? Tengah-tengah Om. Transisi itu seperti ini nih Om. Jadi kayak ada hijau menuju ke coklat. Artinya dia dari hijau menuju ke mengayu ya. Kalau Om ngebuahkan di sini, terus Om memilih mata bat yang potensial, itu insya Allah 90,99% itu pasti berbuah insya Allah. Kayak gitu Om. Wah, gokil sih, baru tahu sih. Kayak gitu. Jadi harus tahu kondisinya, kondisional kalau di tabulan pot itu. Itu berlaku untuk varian-varian semua varian kayak gitu Om. Namanya transisi. Transisi itu keadaan si ken atau keadaan si tersier atau keadaan si cabang pembuahan itu menuju ke mengayu. Kayak gitu. Makanya saya bilang, ancang-ancang itu jangan pas lagi mengayu, tapi pohon lagi subur. Pohon lagi subur langsung dihajar pemupukan terus, dicokokin pemupukan terus. Bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali nggak masalah. Kayak gitu. Intinya hajar aja pupuk terus. Kita pastikan pupuk itu benar-benar efisien diserap sama tanaman. Sampai struktur batang sudah tadi saya bilang transisi, langsung hajar Om. Itu insya Allah anti zong. Kayak gitu. Makanya banyak teman-teman, Om Arga kozong, Om Arga kozong. Ya karena ngapa? Pohon sudah lagi subur, terus ditunggu sampai mengayu, baru dikasih pupuk. Pohon kalau sudah mengayu Om, artinya tuh efisiensi si pohon dalam penyerapan nutrisi itu sudah mulai berkurang. Tapi pohon lagi subur, dikasih pupuk, itulah yang makan. Kayak gitu, pohon yang makan itu pohon yang lagi subur, bukan pohon yang sudah tua atau generatif. Bukan. Kayak gitu. Kalau pemangkasan, kalau sudah yang namanya transisi itu bebas Om. Intinya kita masih fase transisi. Kalau ini rata-rata saya 2 semua Om. Tuh, lihat 2 semua, paling jauh 4 tuh. Ini bahkan ada berapa nih? Nih, 1, 2, 3 kan? Tuh, 4. Itu pendek Om. Saya pangkas di sini. Pendek. Tapi dia buah kayak gitu. Yang penting keadaannya tadi transisi. Karena kalau transisi itu tahu nggak Om? Pupuk itu lagi di situ sebenarnya. Kita mangkas transisi, pupuk itu lagi di situ. Kalau kita bocorin di situ, pupuk itu jadi bunga. Kayak gitu. Transisi itu pupuk itu lagi di situ, standby di situ. Ini salah satu rahasia teman-teman. Nah, ini teman-teman patut coba nih cara dari Om Arga ini. Ya. Om, saya mau nunjukin namanya. Contohnya kayak di sini nih. Om Mata. Ayo, Om Mata. Nih, Om. Ini yang saya bilang transisi. Nah, ini varietas Ghost V. Jadi varietas Ghost V-nya Kang Warso nih. Jadi yang saya maksud transisi itu kayak gini nih Om. Hampir mencoklat. Dari hijau hampir mencoklat menuju ke coklat. Ini transisi namanya. Jadi apa yang dibilang sama Om Arga tadi valid nih teman-teman, buktinya semuanya tuh sama tuh. Belum sampai coklat kan? Ini hijauan, jadi hijaunya. Nah, tuh kayak begini. Karena mengapa? Ini power si
pohon atau ken. Ini namanya ken apa? Tunas apa cabang pembuahan tersier atau kita bilangnya cabang pembuahan ya. Karena kalau di sini nggak berlaku sekunder, primer, tersier. Karena kan percabangannya kondisional kalau di Tabu Lampot. Jadi kita menyebutnya dengan ken, artinya cabang pembuahan. Jadi kita kalau kennya sudah seperti ini, kita bantai di sini nih jebret. Ini performa si ken atau cabang pembuahan ini buat mecahin boot itu besar om. Powernya kencang. Karena mengapa? Karena pupuk lagi bermuara di sini, kayak gitu. Dan ini udah mulai sprot ya, Mas? Nah, ini baru berapa ini? Baru 3 hari mungkin. 3 hari tapi udah pada kembung tuh. Karena powernya kencang om. Kayak gitu. Ini dipastikan berbunga. Ya? Insya Allah berbunga. Ini juga tuh lihat. Dan ini potnya lebih kecil om ya? Lebih kecil ini. Lebih kecil ya. Gokil. Tuh ken-kennya juga besar-besar kan. Karena ngapa kita memastikan tuh penyerapan si efisiensi tanaman itu terhadap. Tidak ada tersier, sekunder nggak ada. Ini namanya ken. Langsung dari primer ya istilahnya om ya, dari batang primer bawah, kita bantai numbuh si numbuh ken, teman-teman. Cabang pembuahan. Itu ini juga lagi bunga tuh. Lagi bunga teman-teman. Apanya? Ini heli. Heliodor. Iya tuh lagi bunga. Itu juga lagi bunga juga tuh teman-teman. Dan ini valid banget berarti teman-teman. Boleh ditiru ilmu dari Om Arga nih, mantap banget. Ini Jupiter 4, 1, 2, 3, 4. Ini sistem apa nih? Ini trellis om. Trellis ya? Trellis. Kita cuma ngambil 4 ken ya? 4 ken. Gokil. 4 tersier, 4 cabang pembuahan. Jadi inspirasi papa juga nih teman-teman. Kalau saya ini saya lebih ke estetik. Ini pohon sudah hampir, ini mungkin udah 3 tahun ada. 3 tahun. Di pot ini nggak pernah berubah dari pertama. Media tanam juga paling topping-topping aja. Media tanam PPSP. Nanti kita jelasin PPSP. Oke. Gokil. Ya, demikian video hobi Papa Official kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau dan yang sudah menonton video hobi Papa Official sampai selesai. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Sekarang hobi Papa Official ada segmen liputan seperti ini. Seperti yang sering sekali dikatakan di bagian ending video hobi Papa Official, tentang semangat untuk berkembang bersama, dan insya Allah channel hobi Papa Official ini akan terus berkembang. Bukan masalah pupuknya atau apapun, atau medianya bukan, tapi aspeknya. Itu semua semata-mata berkat dukungan teman-teman semua, baik yang sudah subscribe, menonton, yang sudah like, share maupun komen. Dan kedepannya, tentu bakal ada lagi liputan-liputan lainnya dari hobi Papa Official. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share serta komen. Agar channel hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.